Bab 6239. Suara pria berambut pirang itu langsung menarik perhatian semua orang. Dia hanya berjalan dengan hidung terangkat, dengan ekspresi arogan dan jijik. Ketika Paul melihat ini, wajahnya membeku dan dia bergegas. Charlie juga berjalan di depan pria yang bersamanya. Paul hendak berbicara, tapi Charlie menghalanginya. Dia mengerutkan kening pada orang lain dan bertanya, "Tuan, ini hari pernikahan seseorang. Dan Anda melakukan serangan pribadi di sini. Bukankah itu tidak pantas?" Pria itu tidak mengenal Charlie. Melihat bahwa dia masih muda, dia tidak menganggapnya serius dan berkata dengan nada menghina, "Kamu seharusnya menjadi kerabat mempelai pria, kan? Tolong kembalilah dan beritahu pengantin pria bahwa dia memang tidak layak untuk adik iparku." Charlie berkata dengan enteng, "Siapa yang pantas untuk siapa, tidak boleh dikatakan orang lain. Selama dua orang saling mencintai, tidak ada pertanyaan apakah mereka layak satu sama lain." Pria itu melihat sekeliling sambil mengerutkan bibir dan berkata, "Lihatlah pernikahan kumuh ini. Tidak apa-apa memilih kota yang kurang dikenal seperti Aurus Hill. Tapi apakah ada selebriti atau politisi di antara para tamu? Apakah ada wali kota? Apakah ada anggota dewan? Apakah ada CEO perusahaan lokal ternama?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tentu saja, orang yang diundang ke pernikahan itu adalah keluarga dan teman dekatku. Mengapa saya membutuhkan orang-orang setingkat wali kota dan anggota dewan?" Pria itu mencibir, "Keluarga kami adalah keluarga terkenal di komunitas peradilan Amerika. Adik iparku akan menikah lagi sekarang. Sebagai separuh dari keluarganya, saya setidaknya harus memastikan bahwa pengantin pria memiliki kemampuan yang cukup untuk memberinya kehidupan pernikahan yang bebas dari rasa khawatir, bukan?" Saat dia berkata, dia menunjuk ke dekorasi sederhana di sekitarnya dan berkata dengan nada menghina, "Pernikahannya sangat buruk, yang membuktikan bahwa kekuatan finansial tidak cukup. Bahkan tidak ada seorang selebriti pun di antara para tamu. Ini membuktikan bahwa tidak ada kekuatan dalam hal koneksi. Jika Anda tidak punya uang dan tidak punya koneksi, apa yang dapat Anda gunakan untuk menjamin kualitas kehidupan pernikahan Anda?" Paul di samping berkata saat ini, "Paman Jimmy, hari ini adalah hari besar ibuku. Sebaiknya kamu tidak membuat masalah di sini." "Membuat masalah?" Jimmy Smith mencibir dan bertanya kepadanya, "Paul, aku dengar ibumu akan menikah. Jadi saya terbang lebih dari 10 jam untuk memberi selamat padanya. Bagaimana kamu bisa bilang aku membuat masalah?" Paul dengan cepat berkata, "Kami menyambut Anda di pesta pernikahan. Tapi apa yang kamu katakan tadi benar-benar tidak pantas." Jimmy tersenyum dan berkata, "Paul, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ibumu adalah salah satu pendiri firma hukum Smith. Ayahmu meninggal, jadi wajar jika dia menikah lagi. Tapi setidaknya dia harus menikah dengan seseorang yang memiliki status dan kedudukan yang pantas untuknya, bukan menikah dengan seorang profesor universitas, dari universitas biasa yang kurang terkenal di Aurus Hill. Bahkan di Tiongkok, ia bahkan tidak bisa masuk ke dalam 100 besar. Masa depan apa yang dimiliki seorang profesor yang mengajar di sekolah seperti itu? Dia hanyalah pecundang lama." Paul sedikit marah dan berkata, "Paman Jimmy, pernikahan Paman Watt dengan ibuku tidak ada hubungannya dengan perbuatannya. Ini adalah pilihan ibuku sendiri. Sebagai seorang anak, saya tidak berhak ikut campur. Dan orang luar tidak boleh berkomentar, kan?" Jimmy sengaja meninggikan suaranya dan berkata dengan dingin, "Saya tidak ingin terlibat dalam masalah sepele ini. Tetapi kalian berdua langsung meninggalkan Amerika Serikat dan membawa semua firma hukum yang diberi nama sesuai nama keluarga kami ke Tiongkok. Pendekatan pergi tanpa peduli pada dunia seperti ini tidaklah tepat, bukan?" Begitu kata-kata ini keluar, para tamu sedikit terkejut. Melihat hal ini, Paul berkata dengan marah, "Paman Jimmy, meskipun firma hukum Smith menggunakan nama keluarga Smith sebagai namanya, itu sepenuhnya didirikan oleh ayah dan ibu saya dengan susah payah. Sebagai anak tunggal mereka, saya mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengambil keputusan atas perusahaan ini. Apakah saya memerlukan persetujuan Anda untuk datang ke China, Paman Jimmy?" Jimmy langsung berkata,
Paul, perkataanmu terlalu tidak berperasaan. Anda tidak tahu bagaimana firma hukum Smith didirikan. Tapi bagaimana mungkin ibumu tidak tahu? Kalau bukan karena bantuan kakekmu dalam menyediakan koneksi. Firma hukum ini hanya lelucon. Lagi pula, reputasi Smith di industri hukum dibangun oleh kerja keras kakekmu. Ayahmu dan ibumu menggunakan nama ini untuk meminjam kekuatan keluarga Smith. Selain itu, firma hukum ini membawa reputasi seluruh keluarga Smith. Kamu bisa mengambilnya begitu saja. Apakah itu pantas? Paul ingin berdebat, tapi Charlie menghentikannya lagi, menoleh ke arah Jimmy, dan berkata, "Bukankah kamu di sini untuk menghadiri pernikahan sebagai separuh dari keluarga ibumu? Mengapa Anda menyebutkan kepemilikan firma hukum itu lagi? Apakah kamu di sini untuk mencari kesalahan pada hal lain? Apa tujuan sebenarnya ingin mengambil alih saham Smith Law Firm?" Jimmy ditanya sepenuh hati oleh Charlie, dan wajahnya sedikit malu. Dia berkata dengan penuh arti, "Kedua hal itu satu persatu. Masalah saham adalah masalah internal keluarga Smith kami. Kita bisa membicarakannya setelah pernikahan." Bab 6240. Charlie mengangguk, "Kalau begitu, ini terutama tentang pernikahan, kan?" "Ya." Jimmy mengambil kesempatan itu untuk mundur dan mengangguk, berkata, "Adik ipar saya adalah salah satu pendiri Smith Law Firm dan memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dolar AS. Tidak masalah baginya untuk menikah. Tetapi jika pihak lain tidak punya uang dan status. Kalau begitu dia hanya seorang gigolo, kan? Mungkin setelah beberapa saat menikah. Harta kecil yang ditinggalkan kakakku untuk adik iparku semuanya akan diberikan kepadanya." Saat ini, Mei King dan Pollard, yang sedang menyambut tamu di luar, mendengar suara berisik di dalam dan bergegas masuk. Tepat ketika dia mendengar Jimmy mengejek Pollard karena menjadi gigolo, Mei King dengan marah berteriak, "Jimmy, jika kamu benar-benar ingin menghadiri pernikahannya, tinggallah. Jika kamu punya niat lain, silakan pergi. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda tentang masalah ekuitas dan bisnis perusahaan saat ini. Jika kamu ingin bicara, ayo kita bicarakan besok." Jimmy mendengus dan tertawa, "Kakak ipar, kamu menikah dengan keluarga Smith kami. Dan seluruh keluarga kami memperlakukanmu dengan baik, kan? Terlepas dari hal lainnya, fakta bahwa seluruh keluarga belajar bahasa Mandarin untuk Anda menunjukkan betapa kami menghargai Anda. Karena kami peduli padamu, kami lebih peduli apakah kamu menjalani kehidupan yang baik setelah pernikahan keduamu. Dari pengamatan saya saat ini, calon suami Anda tidak mampu memberi Anda landasan materi yang baik. Mungkin dia bahkan mengincar firma hukum Smith." Mei King berkata dengan dingin, "Kamu terus berbicara tentang firma hukum Smith. Siapa yang mengincar perusahaan itu? Saya tidak perlu memberitahu Anda siapa yang mengincar firma itu." Jimmy langsung berkata, "Adik ipar, Anda baru saja mengatakan bahwa kita tidak dapat membicarakan masalah ekuitas dan bisnis saat ini. Jadi kita bisa membicarakan hal ini besok." "Oke," Mei King segera berkata. "Kalau begitu tolong berhenti mengkritik suamiku. Kami telah memperoleh akta nikah dan merupakan pasangan sah yang diakui oleh hukum setempat." Jimmy sedikit kesal saat mendengar ini dan berkata, "Kakak ipar, bukankah seharusnya kamu memberitahu kami sebelum kamu mendapatkan sertifikat? Kami tentu saja menghormati hak Anda atas otonomi pernikahan. Tapi jangan lupa bahwa Anda masih memiliki setengah saham Smith Law Firm. Bagaimana jika suamimu benar-benar seorang gigolo dan menginginkan setengah bagianmu?" Tujuan Jimmy datang ke China kali ini adalah untuk mengklaim sebagian saham Smith Law Firm. Akan lebih baik jika memaksa Paul dan ibunya untuk membagi perusahaan menjadi dua. Memberinya semua urusan Amerika Utara, dan menyerahkan urusan Asia kepada Paul. Menurutnya, Paul dan ibunya Mei King akan menetap di Tiongkok. Dan mereka tidak akan mampu mengendalikan bisnis Amerika Utara jika mereka tetap mengendalikannya. Jadi memberikannya kepadanya sama saja dengan mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Tentu saja, dia tahu betul bahwa meskipun firma hukum Smith dinamai menurut nama keluarga Smith, memang dibangun sedikit demi sedikit oleh Mei King dan saudaranya. Orang tua itu tentu saja memberikan bantuan,
tapi itu jauh dari investasi. Baik dari segi akal maupun hukum. Jika dia benar-benar menggugat pembagian sebagian saham Smith Law Firm, tidak ada hakim di dunia yang akan mendukungnya. Jadi setelah dia mengetahui bahwa Mei Qing akan menikah, dia berpikir, kenapa tidak memanfaatkan pernikahan Mei Qing untuk datang ke China untuk membuat keributan. Jika dia bisa memaksa anak yatim dan janda ini mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Alangkah baiknya, lagi pula, mereka yatim piatu dan janda, uang sebanyak itu tidak ada gunanya. Mei Qing secara alami mengetahui niatnya. Bahkan, dia memilih membawa Paul ke China setelah suaminya meninggal. Alasan mendasarnya adalah setelah kematian suaminya. Keluarga Smith selalu memperhatikan firma hukum mereka. Keluarga Smith tidak menganggap ada yang salah dengan mentalitas mereka yang memakan harta keluarga. Mereka merasa itu adalah milik keluarga mereka. Sekarang kakak laki-laki tertua mereka telah meninggal dunia. Itu tidak dapat diambil oleh seorang wanita dengan nama keluarga yang berbeda atau bahkan ras yang berbeda. Lebih penting lagi, meskipun Paul adalah keturunan keluarga Smith, dia memilih untuk berdiri bersama ibunya. Tentu saja, ia tidak ingin yayasan hasil jerih payah orang tuanya dibagi-bagi oleh beberapa paman. Jadi dia dengan tegas memilih pindah ke China dari Amerika bersama ibunya. Dan bahkan memindahkan firma hukumnya dari Amerika Serikat. Paul tidak memberi tahu keluarga Smith tentang pernikahan ibunya. Namun entah kenapa kabar itu bocor, dan alhasil Jimmy terbang tepat waktu. Melihat dia telah membuat keributan selama beberapa waktu, Mei Qing akhirnya membawa topik tersebut ke ekuitas firma hukum Smith, jadi dia berkata dengan dingin. Karena Anda tidak bisa berhenti berbicara tentang ekuitas firma hukum Smith. Kalau begitu aku akan membicarakan masalah ini denganmu. Pada titik ini, Mei Qing berdeham dan melanjutkan. Smith Law Firm didirikan oleh saya dan mendiang suami saya setelah bekerja keras selama puluhan tahun. Dan struktur ekuitasnya juga sangat sederhana. Kami masing-masing memegang 50% saham pada awalnya. Belakangan, firma hukum itu semakin besar. Dan banyak pengacara bergabung satu demi satu. Jadi kami mengambil total 30% ekuitas untuk memotivasi para pengacara terkemuka yang telah memberikan kontribusi besar kepada firma dan telah dipromosikan menjadi mitra. Sekarang 30% ekuitas ada di kumpulan opsi perusahaan. Selain 30% itu, 70% sisanya, saya dan mendiang ayah saya masing-masing memegang 35%. Sesuai dengan wasiatnya, setelah kematiannya, bagiannya akan dibagi rata antara aku dan anakku Paul. Jadi struktur ekuitas firma hukum Smith saat ini adalah, kumpulan opsi memiliki 30%, saya memegang 52,5%, dan Paul memegang 17,5%. Kami telah berkembang hingga saat ini tanpa investasi apapun dari bank investasi, dana, atau individu manapun. Jadi, tidak satu pun dari saham ini milik keluarga Smith. Jadi, bagaimana saham ini dibuang tidak ada hubungannya dengan Anda atau keluarga Smith. Bab 6241. Jimmy tidak menyangka Mei Qing akan menjelaskan masalah tersebut sedetail itu. Merasa sedikit malu, dia langsung berkata dengan lantang. Kakak ipar, kamu terlalu tidak punya hati nurani untuk mengatakan itu. Saat kamu dan kakak tertuaku memulai bisnis, ayahku memberimu $1 juta AS. Disepakati bahwa itu akan menjadi investasi keluarga. Agar tidak mempengaruhi kekuatan pengambilan keputusan Anda dalam memulai bisnis. $1 juta AS ini hanya menyumbang 49% saham Smith Law Firm. Kamu tidak bisa menyangkalnya, kan? Mei Qing sangat marah saat mendengar ini, dan dia berteriak dengan dingin. Jimmy, kamu berbicara omong kosong. Kakak tertuamu meminjam $1 juta dari ayahmu. Dan jangka waktu pinjaman disepakati 3 tahun. Tetapi kakak tertuamu mengembalikan uang itu kepada ayahmu hanya dalam waktu 1 tahun. Saya khawatir kejadian ini akan menimbulkan kecurigaan di antara kalian, saudara-saudara. Jadi aku meminta kakak tertuamu untuk mengembalikan uang tunai 1 juta itu kepada ayahmu di depanmu. Kenapa 1 juta itu bisa menjadi investasi dalam kasus Anda? Jimmy langsung berkata, kakak ipar,
kamu bilang kakak tertuaku membayar kembali 1 juta itu. Apakah Anda punya bukti? Seluruh keluarga kami dapat bersaksi bahwa uang tersebut tidak pernah dikembalikan. Mei Qing mencibir, apakah kamu mulai bertingkah seperti nakal? Kakak tertuamu tidak menepati perjanjian pinjaman saat dia mengambil 1 juta itu. Dan dia tidak menepati perjanjian pembayaran kembali ketika dia membayarnya kembali. Dia hanya ingin, kita semua adalah keluarga. Jika saya meminjam uang di depan Anda dan mengembalikannya di depan Anda, saya secara alami dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Aku tidak menyangka kamu begitu jahat. Jimmy berkata dengan serius, kakak ipar, mari kita bicarakan masalah ini. Saya harap Anda tidak meningkatkannya menjadi serangan pribadi. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. 1 jutanya belum dikembalikan. Setiap orang di keluarga Smith dapat bersaksi. Jika Anda ingin menyangkalnya, kita bisa bertemu di pengadilan. Bahkan jika kita kalah dalam gugatannya, itu tidak masalah. Bagaimanapun, kami dulunya adalah satu keluarga. Jika Anda tidak mendapatkannya kembali, anggap saja itu sebagai hadiah pernikahan dari keluarga Smith kami untuk Anda. Jimmy sebenarnya tahu betul kalau uang 1 juta itu sudah lama dikembalikan oleh kakaknya. Dan tidak ada surat perjanjian peminjaman dan pengembalian. Jadi tidak mungkin dia menuntut. Alasan kenapa dia mengatakan ini adalah untuk mundur agar bisa maju. Mei Qing sengaja membuat jijik di depan umum. Dia juga tahu bahwa Mei Qing sendiri adalah seorang ahli hukum. Dan sekilas dia dapat melihat bahwa dia tidak memiliki peluang untuk memenangkan gugatan ini. Jadi dia terbang dari Amerika khusus untuk membeberkan kekurangannya di depan umum. Untuk memaksanya menyerahkan sebagian kepentingannya sebagai imbalan atas konsesinya. Beberapa hari yang lalu, firma hukum terkemuka Amerika lainnya mendekatinya dan mengusulkan untuk mengakuisisi semua bisnis dan tim Smith Law Firm di Amerika Serikat senilai 800 juta dolar tunai. Alasan akuisisi tersebut adalah karena mereka mengetahui Paul telah memindahkan firma hukumnya ke China dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi firma hukum terkuat di Amerika Serikat. Namun saat undangan akuisisi pertama kali dikirimkan kepada Paul, dia menolaknya. Pihak lain hanya dapat mencari terobosan lain dan menemukan anggota keluarga Smith lainnya. Berharap mereka dapat membujuk Paul untuk menyetujuinya. Jika Paul tidak setuju, keluarga Smith pasti akan tergiur dengan target akuisisi yang begitu besar. Dan akan mengambil inisiatif untuk menemukan cara untuk mengambil kembali firma hukum tersebut dan kemudian menjualnya kepada diri mereka sendiri. Untuk mendapat bagian sebesar 800 juta dolar. Jimmy siap bermain nakal sampai akhir dan meraih sebanyak yang dia bisa. Mei Qing juga menebak taktiknya, tapi dia jelas salah menilai karakternya. Meski dia terus membuat masalah seumur hidupnya, dia tidak akan pernah berkompromi dengannya sedikitpun. Jadi, dia berkata dengan tegas, Jimmy, karena kamu bilang kami akan menemuimu di pengadilan. Saya rasa kita tidak perlu berkomunikasi. Jika Anda keberatan, katakan saja di depan hakim. Pada titik ini, Mei Qing berkata lagi, hari ini adalah pernikahanku dengan suami keduaku. Kamu tidak diterima di sini. Silakan keluar, segera, sekarang juga. Melihat Mei Qing tidak mempunyai sikap untuk menyelesaikan masalah secara damai, Jimmy mencibir dan berkata, Han, kamu wanita yang sangat kejam. Keluarga kami telah membayar begitu banyak untukmu dan kakak laki-lakiku yang tertua. Tidak apa-apa bagimu untuk meninggalkan kami sekarang. Dan kamu bahkan ingin mengusirku dari sini. Apakah menurut Anda keluarga Smith akan melepaskannya? Tidak, itu tidak akan terjadi. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengejar keadilan dan keadilan. Dan kami tidak akan pernah membiarkanmu sukses seperti ini. Dan ku beritahu padamu, ayahku telah menepati kontrak bahwa kakak tertuaku meminjam uang saat itu. Dan itu akan menjadi bukti paling kuat di pengadilan. Setelah mengatakan itu, Jimmy berbalik dan hendak pergi. Kata-kata yang baru saja dia ucapkan merupakan ancaman bagi Mei Qing. Dia sebenarnya tidak memiliki kontrak sama sekali. Dan dia tahu bahwa Mei Qing sangat jelas tentang hal ini. Namun dia datang ke China kali ini dengan mentalitas dan strategi bermain nakal.
Dia hanya ingin berbohong dan membuang air kotor ke Mei-King di depan umum. Membuang air kotor, asalkan berasal dari mulut orang. Sekalipun itu semua salah, pihak lain akan dipermalukan. Dia mengatakannya dengan sangat jelas, dan juga ingin memberitahu Mei-King bahwa jika dia tidak berkompromi dan membuat konsesi, dia dan keluarga Smith akan terus menggigitnya sampai mati. Sekalipun mereka tidak bisa memaksanya untuk menyerahkan seluruh bisnis firma hukum Smith di Amerika Serikat. Setidaknya mereka akan memotong sepotong daging berlemak. Jika mereka tidak bisa memotong dagingnya, mereka akan membiarkan firma hukum Mei-King dan Smith hancur. Singkatnya, masalah ini tidak mudah baginya. Mei-King tahu bahwa pihak lain sedang mengancamnya, jadi dia berkata dengan dingin. Keluar. Bab 6242. Jimmy mengangguk, dan sebelum pergi, dia masih berteriak. Kalau begitu, sampai jumpa di pengadilan. Setelah itu, dia melihat sekeliling ke semua orang dan berkata dengan keras. Semuanya, mohon perhatiannya pada gugatan antara keluarga Smith dan Mei-King, serta firma hukum Smith. Kasus ini pasti akan menjadi kasus klasik yang paling memprihatinkan di bidang peradilan Amerika. Semua orang saling berbisik. Beberapa orang bilang Jimmy pasti bicara omong kosong. Namun beberapa orang merasa karena dia sangat tegas dan percaya diri dalam mengatakan ini. Hal ini tidak boleh berdasar. Mungkin Mei-King benar-benar membawa bisnis keluarga ke Tiongkok sebagai milik pribadi dia dan putranya. Dan masuk akal baginya untuk datang kepadanya sekarang. Bahkan ada yang mengatakan jika seorang perempuan menikah dengan keluarga laki-laki dan laki-laki tersebut meninggal, cukup baginya untuk merampas anak-anak dan mas kawinnya. Dia tidak boleh mengambil alih bisnis keluarga. Bukankah ini hanya mencari untung? Bagaimanapun, keluarga pria itu telah kehilangan kakak laki-lakinya. Jadi bagaimana kita tidak membiarkan pria itu kehilangan uang dan nyawanya? Melihat Jimmy hendak pergi, Charlie yang dari tadi diam, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Smith, mohon tunggu sebentar. Jimmy tanpa sadar berhenti dan mengerutkan kening dan bertanya kepadanya. Apa yang kamu inginkan? Charlie tersenyum dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak khawatir, lalu berkata kepada Mei-King. Bibi Han, Tuan Smith telah datang sejauh ini untuk menghadiri pernikahan Anda. Jika Anda langsung mengusirnya, dia akan mengira kami tidak ramah. Mengapa tidak membiarkan Tuan Smith tinggal dan menyelesaikan pernikahannya? Mei-King tidak mengerti mengapa Charlie ingin mempertahankan Jimmy. Lagi pula, dia jelas-jelas ada di sini untuk menimbulkan masalah, dan dia telah membuat pemandangan itu menjadi sangat buruk. Para tamu yang entah kenapa menyaksikan kemeriahan tersebut. Setelah hari ini, tidak diketahui bagaimana mereka akan berkomentar dan menyebarkan masalah ini. Tapi yang pasti adalah mereka tidak akan pernah berpihak padanya. Dan seseorang pasti akan terpengaruh dengan kebohongan Jimmy. Jika Jimmy ditahan saat ini, tidak diketahui kata-kata buruk apa yang akan dia ucapkan. Jimmy tidak menyangka Charlie akan mempertahankannya, tapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria ini jelas tidak punya niat baik. Bagaimana jika dia ingin mencari seseorang untuk memukulinya? Bukankah dia tidak berdaya di negara asing ini? Jadi, dia berkata tanpa berpikir. Karena kakak iparku bersalah dan ingin mengusirku. Saya tidak perlu tinggal di sini untuk membuatnya kesal. Bagaimanapun, hari ini adalah hari pernikahannya. Tidak pantas bagi saya untuk mengatakan terlalu banyak kebenaran. Aku harus menyelamatkan mukanya. Charlie buru-buru berkata. Kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada nama besar di antara para tamu yang datang hari ini. Faktanya, kita sedang kedatangan orang besar. Dia adalah teman baik pengantin pria, Profesor Watt. Saya baru saja memberitahunya tentang masalah ini melalui telepon. Dia memintaku untuk menjagamu untuk sementara waktu, apapun yang terjadi. Dia akan datang ke sini untuk berbicara langsung denganmu. Jimmy mengerutkan kening dan berkata, kenapa, kamu mengancamku? Apakah menurutmu untuk sementara kamu dapat menemukan beberapa orang untuk menakutiku? Apakah aku akan takut? Bahkan jika kamu memukuliku, aku tidak akan takut. Charlie tersenyum dan berkata, lihat apa yang kamu katakan. Aku memintamu menunggu sebentar, bukan untuk menakutimu.
Tetapi menurut saya Anda mungkin meremehkan koneksi Profesor Watt. Meskipun dia hanya seorang profesor di universitas biasa. Koneksinya sangat bagus, bahkan Bill Gates pun akan terkesan. Fesuk, Jimmy terhibur oleh Charlie dan bertanya padanya. Anak muda, tahukah kamu orang seperti apa Bill Gates itu? Bahkan Presiden Amerika Serikat harus bersikap sopan padanya. Kamu bilang guru ini memiliki koneksi yang lebih baik daripada dia. Apakah kamu bodoh atau aku bodoh? Charlie tersenyum dan berkata, dengar, dia akan tiba di sini dalam beberapa menit. Sebaiknya kamu menunggu beberapa menit. Saat dia datang, kamu akan tahu kapan kamu bertemu dan berbicara. Setelah itu, Charlie berkata, tentu saja. Tidak masalah jika kamu tidak ingin menunggu. Tunggu sampai dia datang dan aku akan memintanya untuk menemuimu di kamarmu. Jimmy tahu maksud Charlie adalah dia tidak mau menyerah. Meski dia tidak bahagia, dia tidak peduli. Dia merasa Pollard hanyalah seorang guru. Koneksi macam apa yang dia miliki? Bagaimanapun, dia adalah putra seorang pengacara legendaris Amerika. Meskipun dia tidak menghasilkan banyak uang, dia memiliki koneksi yang kuat di bidang peradilan Amerika. Tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan seorang guru. Jadi, dia hanya berkata, kamu tidak perlu membuatku takut. Seperti pepatah lama, jika saya jujur, saya tidak takut pada bayangan saya sendiri. Lagi pula, aku bukan seorang pengecut. Dengan begitu banyak orang di sini yang menyaksikan ini, saya ingin melihat trik apa yang bisa Anda lakukan. Jika Anda mengira saya adalah orang asing yang sendirian dan ingin menindas saya, kamu akan kehilangan muka jika ini terungkap.